Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang konflik dalam kehidupan sosial. Materi ini adalah materi IPS kelas 8 semester 1 bab 2. Masih bersama saya Herlina Sumanti. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian konflik sosial. Yang kedua, menyebutkan faktor-faktor penyebab konflik sosial. Yang ketiga, menyebutkan akibat konflik sosial. Yang keempat, menyebutkan cara menghindari konflik sosial. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah salah satu contoh konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Perhatikan pula gambar berikut. Gambar ini menunjukkan konflik yang terjadi antar pendukung klub sepak bola. Dari beberapa gambar sebelumnya, kamu mungkin bisa berpikir apa itu pengertian konflik sosial. Perhatikan juga pendapat ahli tentang konflik sosial. Misalnya, pendapat Robert, dia mengatakan bahwa konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tapi juga untuk menundukkan pesaingnya. Bagaimana pengertian konflik menurutmu? Berikutnya, kita akan bahas tentang macam konflik sosial. Macam konflik sosial dibagi menjadi konflik antar individu, misalnya siswa bertengkar dengan siswa lainnya. Yang kedua, konflik kelompok dengan individu, contohnya sekelompok karyawan dengan seorang majikan. Yang ketiga, konflik antar kelompok, contohnya konflik supporter bola. Yang keempat, konflik antar bangsa, contohnya bangsa Palestina dan bangsa Israel. Kita memasuki faktor penyebab konflik sosial. Yang pertama adalah perbedaan individu. Manusia adalah makhluk yang unik, memiliki perbedaan fisik, keinginan, pikiran, dan lain-lain yang bisa menjadi potensi munculnya konflik. Faktor penyebab konflik sosial yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Tiap kebudayaan bisa saja memiliki norma sosial yang berbeda. Kebiasaan yang berbeda, ini juga menjadi potensi terjadinya konflik. Sebagai contoh, di sebagian masyarakat kita yang tinggal di pesisir dan bersuhu dingin, menganggap bahwa minuman keras sebagai minuman penghangat tubuh. Tetapi bagi masyarakat lain, minuman keras adalah minuman yang sangat dilarang. Faktor penyebab konflik yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Perhatikan gambar di samping. Sebagian warga berencana untuk menolak pembangunan bandara di Kulon Progo, Yogyakarta. Sementara pemerintah dan pengusaha yakin bahwa pembangunan bandara di Kulon Progo akan meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, sebagian masyarakat tidak setuju karena khawatir lahan pertanian akan hilang, mereka akan kehilangan pekerjaan, ganti rugi yang kurang jelas, dan berbagai alasan lainnya. Faktor penyebab konflik berikutnya, perubahan nilai yang cepat. Seharusnya setiap perubahan harus melalui proses kajian, agar masyarakat tidak kaget dengan perubahan yang tiba-tiba. Misalnya, larangan merokok di tempat umum. Peraturan merokok di tempat umum tidak langsung diberlakukan di seluruh masyarakat Indonesia, tetapi di beberapa tempat yang terbatas terlebih dahulu. Berlahan-lahan terus meluas dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memahami peraturan tersebut. Kita akan membahas tentang akibat konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas antar anggota kelompok. Bila kelompok mendapat musuh yang bersama, maka akan meningkatkan solidaritas satu kelompok tersebut. Perhatikan gambar di samping. Pertempuran Surabaya menunjukkan
Para pejuang yang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama, organisasi politik, dan sebagainya, mereka bahu-membahu melawan sekutu. Terjadi konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok, in-group solidarity, yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Akibat konflik yang kedua, retaknya hubungan antar yang bertikai. Konflik antar individu atau konflik antar kelompok menyebabkan keretakan sementara atau selamanya di antara pihak yang bertikai. Akibat konflik sosial yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian. Masing-masing individu saling menyesuaikan diri terhadap individu lain, atau bahkan saling mempertahankan kebenaran yang diyakininya sendiri. Akibat konflik sosial yang keempat, rusaknya harta benda dan nyawa hilang. Perhatikan gambar di samping. Akibat konflik sosial, kendaraan bermotor banyak yang terbakar dan mengalami kerusakan. Tidak hanya itu, bisa saja dalam konflik ini nyawa akan menjadi hilang. Akibat konflik yang terakhir adalah terjadinya akomodasi, di mana masing-masing pihak bisa saja melakukan perdamaian, atau sebaliknya, terjadi dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Pembahasan kita yang terakhir mengenai cara menangani konflik. Yang pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengannya. Yang kedua, memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kepentingan orang lain. Terdapat individu yang ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Yang keempat, tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Demikian pembelajaran kita hari ini, semoga banyak manfaatnya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.